Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Dan timnas U17 kita yang dipersiapkan pada bulan November yang akan datang di Piala Dunia yang akan berlangsung di Qatar. Sekarang sudah berada di Bali, sementara ada di Kuta. Ya. Kemudian nantinya besok mereka dijadwalkan akan pindah latihan TC mereka itu di training camp atau di tempat pusat latihan Bali United ya teman-teman. Jadi kita akan melihat nantinya bagaimana perkembangan mereka selanjutnya setelah berada di Bali United, dan mereka dipimpin oleh coach Nova Arianto ya. 9 pemain diaspora yang dipanggil dari 34 sudah diumumkan itu sudah berada di Bali ya, dan ini suatu hal yang sangat baik karena 9-9-nya sudah nongol, dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Coach Nova. Dan saya bertemu tadi langsung dengan manajer tim Pak Ahmed Zaki Iskandar. Kebetulan saya sedang wawancara bersama dengan teman saya Boy Noya di Robola, dan saya bercakap-cakap lama dengan beliau untuk persiapan timnas U17 ini, dan beliau akan berangkat pada hari Jumat untuk melihat anak-anak yang ada di sana. Jadi Pak Saki berkata bahwa kita terus memberikan support kepada anak-anak 17 tahun ini untuk tampil di Piala Dunia U17 karena ini pertama kali mereka berkumpul, apalagi ada 9 pemain yang ikut bersama di dalamnya. Tentunya kan banyak hal yang belum mereka dapati, termasuk penyesuaian cuaca, apalagi makanan mereka pasti akan berbeda. Dan Pak Saki katakan di Qatar nantinya akan ada semacam festival Piala Dunia, itu agak berbeda dengan sebelumnya ketika kita pernah menjadi tuan rumah, karena itu masih 24 tim. Sekarang sudah 48 tim, jadi agak berbeda. Jadi dibikin semua akan bertanding di 12 grup, itu akan bermain, dan mungkin hanya ditonton sekian ratus orang ya di lapangan yang banyak sekali. Lapangan sama seperti tempat latihan di Bali United itu kan ada banyak lapangan seperti itu. Jadi dibuat semacam festival untuk pertarungan 48 peserta. Nah, kembali ke U17 yang sekarang sudah ada di Bali, baru ada 32 konfirmasi dari coach dan juga dari Pak Zaki. 32 itu minus 2 pemain yang sedang memperkuat Persib di Piala Presiden. Ada Raka, ya, Sefaka, dan juga ada Nasrul Alvaro. 2 ini nanti akan ditunggu untuk mereka cepat bergabung setelah usai Piala Presiden. Nah, juga ada Zahabi Goli kan yang ikut Piala Presiden ya bersama dengan Liga 1 All Star. Nah, itu masih ditunggu. Satu lagi Matthew Baker yang banyak juga ditanyakan oleh teman-teman semua, kenapa dia tidak bergabung, dan Matthew masih sibuk dengan kompetisi yang ada di Melbourne bersama dengan klub dia Melbourne FC. Tapi setelah itu dia akan bergabung. Jadi itu sudah dijamin karena Matthew ini adalah pemain inti ya yang pasti menurut saya akan dibawa. Sama seperti Zahabi Goli juga pasti akan dibawa. Dan ini menarik, ada info teman-teman bahwa bukan 23 pemain nantinya yang akan diambil, itu hanya 20. Biasanya kan 23, tapi di Piala Dunia U17 ini hanya 20 yang diregister. Nama-nama itu akan masuk. Jadi persaingan di TC itu sangat ketat nantinya. Apalagi kan ada 9 pemain yang datang, pemain diaspora ya. Dan belum menjamin bagi 9 pemain ini apakah mereka semua akan masuk. Coach Nova juga mengatakan ini tergantung di seleksi, bisa saja mereka gugur, ada beberapa. Jadi tidak semua 99 otomatis mereka datang langsung dimasukin. Ya akan dilihat dulu ya bagaimana performa mereka di dalam tim, dan itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi tim kepelatihan ya untuk melihat apakah mereka ini layak untuk bisa bermain. Tapi diharapkan tentunya mereka paling tidak akan masuk semua, paling tidak. Tapi kita akan lihat, kalaupun ada yang gagal 1-2 itu suatu hal yang wajar ya, karena seleksi itu sangat menentukan. Jadi tidak ada pilih kasih di sana, semua fair, transparan dalam pemilihan pemain. Nah, 9 pemain diaspora yang sudah tiba di Bali itu ada Feike Muller, ya saya bacakan di sini. Ada Eizar Jacob, Lionel De Troy, ada Floris De Pacter, ada Noha Pohan, Desktop Hood, Asadin Ayub, dan Yona Gesling serta Nicholas.
Itu ya. Jadi itu di belakang itu ada 2 kalau nggak salah. Di tengah ada 4, 3 ada di lini serang. Nah, mereka ya akan nantinya ikut seleksi bersama-sama dengan pemain-pemain lainnya, pemain lokal yang ada untuk memperebutkan jatah yang saya bilang ada 20. Tapi Pak manajer bilang ke saya tadi bahwa itu nantinya walaupun 20 ya akan masuk di dalam daftar ya di regulasi yang ada, tapi mungkin akan dibawa sekitar 24 bahkan bisa 27 pemain. Ini untuk menjaga jangan sampai ada pemain lain yang cedera ya, sehingga memang perlu untuk pergantian. Kalau cuma bawa 20 ini agak riskan. Makanya dilebihkan, paling tidak 24 pemainnya akan dibawa. Kalau paling banyak maksimal 27. Itu kata Pak Zaki ya sebagai manajer tim. Jadi itu teman-teman info yang saya boleh berikan kepada teman-teman semua seputar persiapan timnas U17 kita yang sudah ada di Bali. Besok mereka akan berlatih bersama di tempat Bali United ya, yang pernah juga dipakai tim senior kemarin ketika akan berhadapan dengan Cina. Di GBK kan di Bali duluan, kemudian akan mereka ke Jepang. Sama sekarang adik-adik kita ini itu akan dipusatkan di sana di Bali. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara soal timnas U17. Ciao.